Hai semuanya, perkenalkan nama saya Frederick Suroki Pansoko. Di sini saya akan membahas sebuah topik dengan judul Konservasi Budaya dan Sumber Daya Alam Daerah Kabupaten Manggarai. Dalam pembahasan ini nantinya akan dilengkapi dengan studi kasus pada kawasan konservasi Taman Wisata Alam Ruteng. Langsung saja ke pembahasannya. Manggarai adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang wilayahnya merupakan wilayah pegunungan. Sebagian besar wilayah bagian tengahnya berbatasan dengan kawasan konservasi Taman Wisata Alam Ruteng. Taman Wisata Alam Ruteng berada di ketinggian antara 500 hingga 2400 meter di atas permukaan laut, terletak di Kabupaten Manggarai, Pulau Flores. Curah hujan di sekitar Taman Wisata Alam Ruteng, utamanya sekitar Ranaka, sangat tinggi. Wilayah ini setiap tahunnya memiliki 7 hingga 9 bulan musim hari hujan atau berkisar 2 hingga 3 bulan musim kering. Di sekitar wilayah Taman Wisata Alam Ruteng terdapat 58 desa di dalam 9 kecamatan yang merupakan daerah penyangga. Penduduk sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Masyarakat sekitar biasa bertanam padi sawah, padi ladang, dan hasil kebun utamanya adalah kopi. Mereka juga memanfaatkan hasil hutan berupa kayu bakar dan juga kayu bangunan sudah sejak lama sebagai kebutuhan harian mereka. Budaya masyarakat Manggarai mengenai konservasi dan pelestarian lingkungan telah lama dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan Taman Wisata Alam Ruteng. Masyarakat adat umumnya mengerti mengenai pentingnya memelihara pohon di sekitar mata air. Mereka juga memiliki hutan larangan yang disebut poong. Di hutan larangan ini atau poong, pemanfaatan kayu untuk bangunan sama sekali tidak dilakukan, sehingga hutan larangan ini masih terjaga sampai saat ini. Budaya yang dilakukan jauh sebelum ditetapkannya hutan lindung dan konservasi di wilayah ini sebagian masih dilakukan. Budaya ini perlu untuk dipahami, bukannya diabaikan, mengingat peran yang nyata dari pemerintah serta diakomodirnya budaya setempat mungkin merupakan suatu upaya yang baik dalam rangka menanamkan rasa tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam hal konservasi dan pelestarian lingkungan. Selanjutnya adalah tentang budaya dan sumber daya yang ada di Kabupaten Manggarai. Yang pertama, Pusat Budaya Manggarai. Rumah Raja Manggarai di Kampung Todo yang terletak 32 km sebelah barat daya Kota Ruteng merupakan bekas kebesaran Kerajaan Manggarai yang dibangun pada abad ke-17. Orang Manggarai menyebut bangunan ini dengan sebutan Niang Bowang Todo. Rumah tersebut merupakan simbol peradaban suku Manggarai yang masih bertahan hingga saat ini. Selanjutnya adalah sistem pemukiman dan budidaya. Sistem pemukiman masyarakat tradisional Manggarai sifatnya berkelompok dan melingkar, dan biasanya memilih puncak sebuah bukit sebagai pusat kampungnya. Di pusat kampung biasanya selalu ada pohon beringin. Ini merupakan tempat melaksanakan berbagai prosesi adat yang dilaksanakan di rumah pokok yang dinamakan rumah gendang. Dinamakan rumah gendang karena di tiang utamanya digantungkan gendang yang siap dibunyikan saat upacara adat atau pengumpulan massa. Sistem pemukiman ini masih ada dan dilakukan bagi tiap-tiap suku di keturunan di Manggarai, walaupun sebagian besar penduduk tidak berada di wilayah pemukiman ini, hanya para tokoh adat dan sebagian keturunannya. Sebagian besar penduduknya tinggal di rumah-rumah modern yang dibangun sepanjang jalan. Sebagian dari mereka hidup dengan cara bertani. Cara hidup subsisten masih terlihat dari jenis-jenis tanaman yang ditanam, terutama makanan pokok
tidak untuk dijual, tetapi hanya untuk cukup memenuhi kebutuhan makanan keluarga. Sedangkan untuk kebutuhan uang didapatkan dari hasil tanaman perkebunan seperti kopi, cengkeh, vanili, kemiri, coklat, dan lain sebagainya. Adapun berbagai jenis tanaman yang diusahakan oleh masyarakat sekitar Taman Wisata Alam Ruteng adalah sebagai berikut. Baik teman-teman, sekarang saya berada di salah satu hutan kawasan konservasi yang ada di Kabupaten Manggarai. Bisa kita lihat, beginilah kondisi hutan konservasi ini. Strategi konservasi masyarakat suku Manggarai. Hutan secara alamiah memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Secara ekonomi, hutan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tradisional, terutama dalam hal pangan, papan, dan sandang. Sumber daya hutan ini adalah sumber daya yang tinggal mengambil tanpa perlu melakukan upaya budidaya. Secara ekologi, hutan berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mengendalikan erosi, mencegah banjir, dan memelihara kesuburan tanah. Fungsi ekologi yang terlalu ditonjolkan secara berlebihan menyebabkan pengelola hutan memarginalkan masyarakat tradisional dengan cara menutup akses ke dalam hutan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penutupan akses masyarakat tradisional berdampak negatif pada kelestarian hutan. Strategi perlindungan sistem penyangga kehidupan terkait dengan istilah keramat atau tempat melakukan ritual adat, sehingga setiap kampung di Manggarai memiliki mata air dan hutan keramat di sekitarnya. Perlindungan dalam konsep budaya masyarakat tradisional ini menguntungkan dari sisi konservasi. Penerapannya dalam konservasi dijelaskan secara sains bahwa hutan merupakan daerah tangkapan air yang berfungsi memperbaiki sistem tata air yang menyediakan air secara kontinu pada musim hujan dan kemarau. Strategi pemanfaatan berkelanjutan berkaitan dengan pemanfaatan beragam tumbuhan hutan. Hutan pegunungan Ruteng memiliki keanekaragaman yang tinggi yang menyediakan pemanfaatan beragam spesies hutan. Masyarakat memiliki pengetahuan untuk memanfaatkan beragam spesies tumbuhan hutan, sehingga hutan dapat dipandang sebagai sumber daya terbarukan yang berkelanjutan, yang menyediakan berbagai produk berguna yang dapat diekstraksi terus-menerus. Kearifan lokal dan konservasi memiliki tujuan yang sama, yaitu kelestarian hutan untuk kesejahteraan masyarakat. Perbedaan antara keduanya adalah cara mencapai tujuan tersebut. Masyarakat dengan kearifan lokalnya menganggap hutan sebagai tempat hidup berbagai macam spesies tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan subsisten dan upacara adat, serta melindungi sebagian sumber daya keanekaragaman hayati dalam bentuk daerah keramat dan spesies totem. Konservasi semestinya mengakomodir pemanfaatan subsisten masyarakat melalui kearifan lokal dengan tetap mempertimbangkan aspek perlindungan kawasan. Berikutnya adalah strategi integrasi kearifan lokal dan konservasi. Masyarakat sekitar hutan merupakan bagian integral dari lingkungannya yang secara ekologi memiliki keterikatan. Keanekaragaman tumbuhan hutan memiliki peran dalam budaya manusia
yang secara alami mengembangkan pengetahuan dan teknologi untuk mempertahankan hidupnya melalui pemanfaatan tumbuhan liar, sehingga merupakan tumpuan hidup masyarakat secara ekologi dan budaya. Masyarakat melakukan aksi konservasi untuk mempertahankan spesies yang penting secara budaya dan ekologi, mengembangkan interaksi dengan ekosistem hutan yang membentuk budaya sesuai kebutuhan. Proses tersebut berupa pemanfaatan yang mengubah ekosistem sesuai kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, maka strategi integrasi kearifan lokal dan konservasi harus memperhatikan 4 hal, yaitu yang pertama, ciri khas budaya masyarakat tradisional. Ciri khas budaya asli Manggarai dalam melakukan konservasi adalah yang pertama, pemanfaatan pohon penghasil kayu yang berkualitas secara selektif untuk pembangunan rumah adat. Yang kedua, pemanfaatan pohon penghasil kayu bangunan cepat tumbuh untuk rumah penduduk. Kemudian, pemanfaatan subsisten hasil hutan bukan kayu. Kemudian, pengawetan spesies tumbuhan yang memiliki fungsi ekologi. Kemudian, pengawetan spesies satwa liar atau ceki. Dan yang terakhir, perlindungan daerah hutan sekitar danau dan mata air. Kemudian ciri yang kedua adalah menyentuh kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari. Dalam budaya Manggarai, masyarakat memahami konservasi yang berkaitan dengan kebutuhan air dan pemenuhan kebutuhan tumbuhan hutan untuk keperluan sehari-hari. Oleh sebab itu, strategi konservasi yang dipahami adalah pemanfaatan tumbuhan hutan untuk pemenuhan kebutuhan subsisten, termasuk pemenuhan kebutuhan kayu untuk pembangunan rumah adat dan rumah tinggal penduduk. Ciri yang berikut adalah melibatkan masyarakat tradisional di dalam pengelolaan hutan. Masyarakat Manggarai di Pegunungan Ruteng memiliki pengetahuan keanekaragaman tumbuhan dan lingkungannya secara turun-temurun. Masyarakat mengelola lahan secara zonasi serta mengenal dan memanfaatkan dengan baik sumber daya tumbuhan hutan sehingga berdampak pada keberlanjutan. Pengelolaan ekoturisme yang dilakukan oleh masyarakat secara mandiri terbukti lebih berhasil bila dibandingkan dengan yang dilakukan oleh pemerintah dengan biaya yang lebih besar. Pemerintah seharusnya melakukan pemberdayaan terhadap kelembagaan adat untuk melakukan pengelolaan usaha ekonomis komersial berbasis sumber daya alam setempat. Ciri yang terakhir adalah pendidikan formal berorientasi memperkuat keunikan sistem lokal. Perguruan tinggi semestinya berperan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai pembelajaran dan penelitian bersama-sama dengan masyarakat agar dapat mendokumentasikan, mempertahankan, serta meningkatkan kemampuan masyarakat melalui inovasi dan pengkayaan. Peran serta perguruan tinggi dapat menyambungkan pengetahuan tradisional dan iptek yang lebih berguna untuk kesejahteraan masyarakat. Penelitian bioprospeksi dapat memperkaya pengetahuan mengenai spesies bermanfaat sehingga menambah keragaman jumlah spesies yang dimanfaatkan sehingga berdampak pada kelestarian hutan. Pendidikan formal yang berorientasi memperkuat keunikan sistem lokal dapat mencegah penurunan pengetahuan tradisional. Pendidikan non-formal dapat lebih ditingkatkan melalui pemberian akses pemanfaatan kepada masyarakat tradisional yang memiliki pengetahuan mengenai pengelolaan hutan secara lestari, karena penutupan akses dapat menurunkan pengetahuan tradisional. Demikianlah pembahasan saya kali ini. Akhir kata, saya ucapkan limpah terima kasih.